CPU. Sejarah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU ini adalah bagian utama komputer yang berupa perangkat keras dan merupakan bagian paling penting dari komputer, karena CPU ini berperan sebagai otaknya komputer. Fungsi CPU yang terdapat pada semua jenis komputer adalah untuk memproses data-data atau masukan lewat papan ketik dan tampilkan lewat layar monitor. Selain itu, ada perkembangan CPU yang dibagi menjadi beberapa periode seperti yang tertulis pada artikel Bamkalah 57. 1. Generasi pertama. Pada tahun 1945, IBM memproduksi CPU komputer super besar yang dinamakan ENIAC atau Electrical Integrator and Computer. CPU jenis ini dapat dikatakan sebagai moyangnya komputer. ENIAC terdiri dari 18.000 tabung yang kedap udara. Dalam pengoperasiannya diperlukan ruangan seluas 18 x 8 meter persegi. Pada tahun 1951, CPU generasi pertama mengalami perkembangan dengan lahirnya komputer generasi kedua. Tahun 1956 ditemukan transistor yang menjadi awal dari revolusi komputer. Pada saat itu, transistor menggantikan fungsi dari tap vakum pada televisi, radio, dan komputer, yang menyebabkan ukurannya menjadi lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Transistor juga mempunyai keunggulan lain, yaitu mampu menghemat penggunaan listrik, dan pada masa inilah bahasa pemrograman mulai dikenal. Bahasa pemrograman mempermudah banyak orang untuk mengerti komputer dalam data. Dalam masa ini, komputer banyak digunakan untuk bisnis karena mampu mengakses transaksi bisnis. Generasi ketiga. Pada tahun 1960-an, Jack Kilby menemukan generasi ketiga oleh Integrated Circuit. Hal ini menjadi penanda terjadinya revolusi pada komputer, khususnya pada CPU. IC mampu mencegah panas pada perangkat komputer yang disebabkan oleh pemakaian transistor pada CPU. Meskipun transistor mengungguli tub vakum, tetapi menggunakan transistor menghasilkan panas yang cukup tinggi yang dapat merusak bagian-bagian pada komputer. Generasi keempat. Chip Intel 4004 dibuat pada tahun 1971. Semua itu membawa banyak kemajuan yang cukup signifikan bagi perkembangan CPU. Pada saat itulah terjadi penggabungan berbagai komponen yang sebelumnya telah terpisah pada perangkat CPU tersebut. Contoh dari komponen-komponen tersebut seperti memori, bus, prosesor. Semua itu dapat disatukan hanya dalam satu perangkat chip yang kecil. Lanjutan generasi keempat. Komputer sekarang ukurannya tidak lagi berukuran besar seperti dulu, sekarang lebih mini. Pada awal 1970 mulai diproduksi komputer untuk semua orang, tidak hanya bagi pembisnis. Dulunya CPU pertama kali ada di dalam sebuah komputer, terpisah dengan monitor. Namun penemuan laptop pada awal tahun 1990-an mengubah paradigma bahwa sebuah komputer harus berada pada suatu tempat tertentu. Apalagi waktu itu kebutuhan terhadap laptop meningkat. Maka penemuan laptop menjadi penemuan yang sangat menggembirakan. Saat itulah CPU mulai menyatu dengan monitor. Sekilas tentang CPU. Sejak tahun 1960-an, istilah penanaman prosesor sentral ini sudah dipakai dalam industri komputer. Seiring dengan perubahan zaman yang semakin pesat, terutama dalam bidang teknologi, mulai dari bentuk sampai desain mengalami perkembangan yang sangat signifikan, namun operasi dari CPU tetap sama hingga sekarang. Bahkan saat ini sebuah komputer dapat memiliki lebih dari CPU. Cara ini disebut dengan multiprosesor. Beberapa sirkuit terpadu atau integrated circuit dapat berisi beberapa CPU dalam satu chip. Dalam model komputasi terdistribusi, masalah ini diselesaikan oleh satu set saling distribusikan prosesor. Bagian-bagian yang ada di CPU: motherboard,
papan sirkuit. Motherboard ini biasa disebut dengan papan sirkuit komputer karena merupakan tempat bagi semua komponen yang terhubung. Papan sirkuit ini berisi mikroprosesor, komponen penting seperti komputasi, memiliki berbagai jenis chip memori, port mouse, keyboard, dan meninjau sirkuit kontrol, dan logika chip yang mengontrol berbagai bagian fungsi komputer tersebut. Memiliki banyak komponen kunci dari komputer. Mungkin motherboard dapat meningkatkan kecepatan dan pengoperasian komputer tersebut. 2. ALU atau Arithmetic dan Logical Unit atau ALU adalah salah satu bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk memproses data secara logika dan data-data yang membutuhkan hitungan angka yang sesuai dengan instruksi. ALU merupakan sekumpulan register-register yang dapat menyimpan segala informasi yang diperlukan. 3. Register source. Register source adalah sekumpulan alat-alat yang dapat menyimpan data dan mempunyai akses dengan kecepatan yang tinggi. Saat instruksi sedang berlangsung, CD-ROM atau disebut Compact Disk Read Only memori atau yang sering disebut dengan CD-ROM dengan menggunakan laser optical teknologi terdapat pada disknya. CD-ROM dapat membaca informasi di dalamnya, namun tidak dapat menulis informasi atau data di dalam CD tersebut. Tetapi saat ini dengan perkembangan teknologi, hal ini sudah biasa dilakukan. VGA card. VGA card yaitu kartu grafis adalah sebuah kartu yang terhubung ke motherboard atau papan induk. Kartu ini berfungsi sebagai media visualisasi antara perangkat dengan pengguna. Hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Dapat juga disebut dengan hard drive. Hard disk biasanya menggunakan disk yang terbuat dari kaca atau aluminium. Dalam perkembangannya, hard disk dirancang semakin tipis dan kecil, namun dengan daya penyimpanan yang cukup besar. Ukuran penyimpanan terbesar hard disk yang ada pada saat ini mencapai 3 TB, yang memiliki ukuran sebesar 3,5 inci. Floppy disk. Floppy biasa disebut dengan disket. Floppy disk merupakan media penyimpanan yang tipis dan fleksibel dan dibungkus atau disegel dengan plastik yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Dalam penggunaannya, floppy disk bisa dilepas dan dipasang kembali ke komputer. Namun, sejak tahun 2010, floppy disk juga jarang digunakan karena sudah jarang motherboard komputer diproduksi dengan menggunakan media floppy drive. Cara kerja CPU. Banyak orang yang menyebutkan otak komputer adalah CPU. Hal ini didasari karena CPU menjalankan semua perintah dan program. CPU dapat membandingkan hal lainnya yang bersifat komputasi dan juga CPU juga dapat menghitung data berupa logika dan aritmatika. Cara kerja CPU adalah pada saat si pengguna memberikan arahan, maka arahan tersebut dimasukkan ke dalam prosesor melalui input penyimpanan. Perintah atau instruksi tersebut disimpan oleh control unit di program penyimpanan. Apabila perintah berupa data, maka data disimpan di penyimpanan kerja. Selanjutnya, fungsi CPU. CPU memiliki fungsi utama yakni menjalankan program yang tersimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, melakukan pengujian instruksi, dan melakukan pengeksekusian sesuai alur perintah yang diberikan. Dalam proses pengeksekusian program, terdapat pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yakni operasi pembacaan atau fetch dan operasi pelaksanaan atau execute. Saat program sedang dieksekusi, data dialirkan dari RAM ke dalam unit yang menghubungkan antara CPU dengan RAM, yang disebut dengan bus. Hardware RAM. Pengertian RAM. RAM kepanjangan dari Random Access Memory yang biasa terdapat di HP, di komputer, dan di laptop.
RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. RAM juga bisa menjadi tempat penyimpanan data, tapi hal ini hanya bersifat sementara saja. RAM atau Random Access Memory sebagai memori utama, RAM juga penentu seberapa cepat PC menjalankan aplikasi. RAM biasanya berukuran 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan 16 GB. Fungsi RAM. Fungsi RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada PC atau komputer. Semakin besarnya RAM yang dimiliki, semakin cepat pula komputer tersebut. Selain itu, RAM juga berfungsi sebagai media penyimpanan di saat komputer atau laptop dalam keadaan hidup. Apabila laptop atau komputer dimatikan, maka data yang tersimpan dalam RAM akan hilang dan terhapus. Misalkan di saat kita mengetik dokumen di Microsoft Word, kemudian kita tutup tanpa klik save, data yang Anda ketik akan tersimpan di dalam memori RAM. Dengan begitu, Anda dapat membuka dokumen tersebut melalui histori terakhir atau melalui autosave. Struktur RAM. RAM juga memiliki 4 struktur utama, yaitu yang pertama, input storage yang memiliki fungsi untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Yang kedua yaitu program storage yang memiliki fungsi untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga yaitu working stock yang memiliki fungsi untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Yang terakhir yaitu output storage yang memiliki fungsi untuk menampung hasil akhir dan pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Sejarah RAM. Random Access Memory atau biasa disebut dengan RAM ditemukan oleh Robert Dennard pertama kali dikenal pada tahun 60-an. Hanya saja saat itu memori silicon sejarah RAM Dr. belumlah populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim untuk menggunakan memori utama atau magnetik. Perusahaan semikonduktor seperti Intel memulai debutnya dengan memproduksi RAM, lebih tepatnya jenis DRAM. Perkembangan Random Access Memory atau RAM sangatlah cepat sehingga beberapa ahli komputer pun terus berpartisipasi untuk melakukan pengklasifikasian dalam evolusi RAM ini. Berikut perkembangan RAM dari masa ke masa, diantaranya RAM Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh perusahaan Intel pada tahun 1968. RAM ini membutuhkan tegangan kerja setidaknya sebesar 5,0 volt agar bisa bekerja secara optimal pada frekuensi 477 MHz dan membutuhkan waktu akses memori atau access time yang cukup besar, kurang lebih sekitar 200 ns. 1 ns itu sama seperti 109 detik, jadi membutuhkan 2000 detik untuk mengolah data. DRAM, Dynamic Random Access Memory. Pada tahun 1970, DRAM mempunyai frekuensi kerja yang cukup bervariasi, yaitu antara 477 MHz sampai 40 MHz. FPM DRAM ditemukan sekitar tahun 1987 atau yang lebih sering dikenal dengan nama FPM DRAM. Ini bekerja pada frekuensi mulai dari 16 MHz sampai 66 MHz dengan membutuhkan access time sekitar 50 ns atau 500 detik. EDO DRAM, Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. Pada tahun 1995, memori itu dapat mempersingkat lingkaran mempanjatnya sehingga dapat meningkatkan kinerja sekitar 20%. EDO mempunyai access time yang bermacam-macam mulai dari 70 ns hingga 50 ns dan bekerja pada frekuensi 33 MHz hingga 75 MHz. SDRAM PC 66
Sinclair's Dynamic Random Access Memory pada awal tahun 1996 hingga akhir 1997 menemukan Sinclair's Dynamic Random Access Memory atau disingkat SRAM. Ini dikenal kemudian jauh lebih dikenal dengan sebutan PC66 karena RAM ini bekerja pada frekuensi bus 66 MHz. RAM ini biasanya terdapat pada komputer Pentium 2 dan 3 dan RAM ini memiliki sifat membutuhkan tegangan kerja cukup besar untuk dapat bekerja secara optimal. SRAM PC100 sama seperti SRAM sebelumnya, hanya saja SRAM ini bekerja pada frekuensi bus 100 MHz. SRAM PC100 bekerja untuk komputer Pentium 2 pada frekuensi bus 100 MHz. Sementara itu, Intel untuk menginginkan penggunaan sistem memori SD DRAM karena kinerja RAM yang cukup baik. Oleh karena itu, dikembangkanlah memori SD DRAM yang dapat bekerja pada frekuensi bus 100 MHz. DRD-RAM atau Direct Rambus Dynamic Random Access Memory tahun 1999, Rambus membuat sistem memori yang diberi nama Direct Rambus Dynamic Random Access Memory yang mampu mengalirkan data bandwidth sebesar 1,6 GB per detiknya. 1 GB sama dengan 1000 MHz. RD-RAM PC800 masih dalam tahun yang sama yaitu 1999. Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memori yang bernama Rambus Dynamic Random Access Memory yang disingkat menjadi RD-RAM dengan kemampuan yang sama. Dengan DRD-RAM, perbedaan kedua memori hanya terletak pada tegangan yang dibutuhkan. Jika DRD-RAM membutuhkan tegangan sebesar 2,5 volt, maka RD-RAM PC800 bekerja pada tegangan 3,3 volt. SDRAM PC133. Memori ini mulai dikembangkan pada tahun 1999. Memori SDRAM ini tidaklah ditinggalkan begitu saja seorang yang bernama Viking. Dia malah ingin mencoba meningkatkan kemampuan SDRAM tersebut bekerja cukup baik pada bus frekuensi 133 MHz dengan membutuhkan access time sebesar 7 ns atau 75 detik. SDRAM PC150 di tahun 2000. Perkembangan SDRAM semakin pesat setelah seseorang yang mungkin mengembangkan tegangan kerjanya masih tetap sebesar 3,3 volt. Memori PC150 membutuhkan access time seperti 7 ns atau 70 detik dan bisa mengalirkan data sebesar 1,28 GB per detiknya. Memori ini sengaja diciptakan untuk keperluan overclocker, namun untuk pengguna aplikasi game dan grafis 3 dimensi, desktop publishing, serta komputer server dapat mengambil keuntungan dengan adanya memori PC150 karena frekuensinya mencukupi DDR SDRAM. Masih di tahun yang sama yaitu tahun 2000, SDRAM ditingkatkan kinerjanya hingga 2 kali lipat. DDR SDRAM mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan secara penuh satu gelombang frekuensi DDRAM atau Double Data Rate Transfer. Pada 1999, dua perusahaan raksasa tentang mikroprosesor seperti Intel dan IBM bersaing sangat ketat dalam upaya meningkatkan kecepatan clocking pada CPU. DDR-RAM DDR2 adalah memori yang paling banyak beredar di pasaran pada saat itu. Terbukti komputer yang sefrekuensi Pentium 4 ke atas banyak yang menggunakan memori jenis ini. RAM ini dikembangkan pada tahun 2005 dengan daya listrik sebesar 1,8 volt. DDR3 RAM DDR3 ini memiliki kebutuhan daya yang tidak sebanyak DDR2 RAM. DDR3 RAM ini mampu mentransferkan data dengan clocking secara efektif sebesar 800 hingga 1600 MHz. Pada clock 400-800 MHz jauh lebih tinggi dibandingkan DDR2 sebesar 400-1066 MHz atau 205.33 MHz dan DDR sebesar
200-600 MHz atau setara dengan 10.300 MHz waktu itu. DDR3 memiliki pin DDR RAM ini sebenarnya sudah diperkenalkan sejak awal tahun 2005. Jenis-jenis RAM: 1. SDRAM atau Dynamic RAM, 2. SDRAM atau Synthetic Chorus Dynamic RAM, 3. SRAM atau Static RAM, 4. SDRAM atau Rambus Dynamic RAM, 5. FPM DRAM atau Fastpack Mode DRAM, 6. Edo DRAM Extended Data Output DRAM, 7. Flash RAM. Kesimpulan, RAM atau Random Access Memory itu diciptakan oleh seorang yang bernama Robert Dennard. Random Access Memory atau yang sering kita dengar dengan sebutan RAM ini biasanya terdapat pada komputer digital dan gadget atau sesuatu tipe penyimpanan yang dapat diakses dalam waktu tepat. Dan RAM ini sudah ada sejak tahun 1960-an dan diperkenalkan oleh Robert Dennard dan telah melalui evaluasi pembaruan yang sangat panjang, banyak dan sangat beragam seperti RAM FPM, RAM Edo RAM, SDM RAM hingga DDR3 RAM, dan juga memiliki banyak jenis seperti DRAM, SDRAM dan juga SRAM. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.